Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, Bapak Ibu guru khususnya pengajar praktik yang hebat. Salam dan bahagia. Nah, pada video kali ini Bu Eli akan memberikan penjelasan berbagai ide dari hasil analisis, yaitu fokusnya pada bagaimana memfasilitasi atau memoderasi pada aktivitas diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan pada pendampingan individu 2 ya, fokusnya pada itu. Nah, sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang. Dukungan Bapak Ibu semuanya akan bisa membantu agar channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru PP hebat, ya pada PI 2 sudah Bu Eli jelaskan pada video sebelumnya, yaitu apa saja yang harus kita pahami dan bagaimana saja kita harus melakukan aktivitas apa pada PI 2. Nah, pada video ini fokusnya adalah pada PI 2 itu ada aktivitas sebanyak 110 menit ya, masuk ke dalam PI 2 ini, yaitu kita pengajar praktik perlu memoderasi atau memfasilitasi aktivitas diskusi, visi, dan prakarsa perubahan. Ya, nah bagaimana caranya? Apa saja yang perlu kita cermati? Ya, moderasinya seperti apa? Bu Eli akan memberikan simulasi contoh ya. Nah, PI 2 ini akan kita laksanakan pada tanggal sesuai schedule yang disampaikan sudah ditetapkan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi masing-masing, dan ini schedule-nya secara nasional ya, schedule-nya sama di seluruh Indonesia ya. Nah, ini untuk PGB angkatan 11 yang bertugas atau menjalani pendidikan selama 6 bulan dari bulan Juni sampai Desember 2024. Ya, ayo kita lihat sama-sama kita belajar. Termasuk Bu Eli ya, karena Bu Eli juga sedang bertugas nih sebagai PP Kota Jambi di PGP Angkatan 11. Ya, temanya untuk PI 2 kita harus beranjak dari temanya ya, supaya mempunyai kerangka berpikir yang sama. Perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ya. Pemimpin pembelajaran salah satu dari nilai guru penggerak ya. Kompetensi guru penggerak juga ya. Ini perubahan paradigma pemimpin pembelajaran adalah tema besar dari PI 2. Tema ini sudah ditetapkan secara nasional. Nah, fokus pendampingan PP kepada CGP di PI 2 ini ada 4 ya. Ya, boleh diulangi ya, ini sudah pernah disampaikan di video sebelumnya ya. Yaitu 1, diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Lalu 2, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, dan 13. Nah, ini Bu Eli sarankan agar pengajar praktik sudah mengisi penuh jurnal pembelajaran daring dari CGP-nya masing-masing, baik modul 11, 12, 13. Kenapa? Karena supaya pada saat pendampingan, pertanyaan coaching yang kita sampaikan itu tepat ya, sesuai dengan, karena kita mau meng-cross-check apa yang sudah ditulis atau tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh CGP-nya ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Loka 1. Jadi ada sambungannya ya. Salah satu produk di Loka 1 itu adalah memetakan komunitas praktisi yang sudah ada di sekolahnya ya. Nanti ini kita diskusikan juga. Nah, pada sesi yang keempat, yaitu pengajar praktik itu bersama dengan CGP ya, ini mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh pengajar praktik. Nah, ini fokus pada bahasan video kali ini. Bu Eli akan bicara pada tahap 4 atau sesi keempat ini ya, yaitu bagaimana CGP nanti mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan dirinya sebagai CGP ya, sebagai calon guru penggerak itu ke sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, karena nanti kalau sudah lulus
calonnya hilang ya, menjadi guru penggeraknya. Prakarsa perubahan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah. Di sini ada rekan guru yang jumlahnya ditentukan, disepakati oleh CGP ya. Artinya CGP itu nanti eh, akan mengajak ya rekan-rekan guru, tenaga kependidikan yang sedang tidak mengajar tentunya pada saat itu ya. Nah, ini yang memoderasi, yang memfasilitasi itu adalah pengajar praktik. Nah, presentasi diskusi ini ya pada sesi yang keempat ini ya, Bapak Ibu ini berlangsung 110 menit dari total 360 menit ya. Jadi setiap pendampingan individu alokasi waktunya 4 CP atau 360 menit. Nah, dari 360 menit itu Bapak Ibu atur ya. Pokoknya yang 110 menit itu adalah sesi presentasi dan diskusi yang disampaikan ya oleh CGP didampingi oleh pengajar praktik ya. Itu yaitu untuk menyelaraskan visi dan prakarsa perubahan sekolah ya. Jadi ingat durasi waktunya ya Bapak Ibu guru PP hebat. Nah, hal khusus nih, Bu Eli tulis hal khusus ya. Hal khususnya itu adalah kita sebagai PP dan CGP, kita pada sesi ini kita perlu mencermati visi sekolah CGP ya. Jadi sebaiknya visi sekolah CGP ini sudah di print atau sudah ditampilkan di PowerPoint-nya ya. Seperti itu. Kemudian nanti CGP akan mengajak berdiskusi kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk menyempurnakan, melengkapi kalimat rumpang ya. Kalimat rumpang ini terkait dengan prakarsa perubahan ya. Lalu setelah disepakati menjadi sebuah visi sekolah yang match dengan kebutuhan dan impian kita terhadap murid-murid, maka CGP menyampaikan alur bakja. Apa itu bakja ya? Bagaimana membuat pertanyaannya dan kemudian bagaimana tindakannya sudah Bu Eli jelaskan, bahkan Bu Eli memberikan contoh ya yang Bu Eli buat sendiri pada video sebelumnya. Nah, sekarang siapa yang terlibat pada PI2 ya? Presentasi CGP ini dihadiri oleh tentu CGP sendiri. Kemudian pengajar praktiknya. Nah, kalau idealnya diharapkan semoga kepala sekolah bisa hadir. Semoga juga pas tidak ada kegiatan yang bertabrakan dengan PI2 ini ya. Oleh karena itu diharapkan beberapa hari atau 1 minggu atau 5 hari sebelum PI2, maka CGP itu kita ingatkan untuk memberitahu kegiatan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan ini kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa menghadiri kegiatan ini ya. Lalu rekan guru yang sedang tidak mengajar di kelas kita ajak juga termasuk tenaga tendik ya, tenaga pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, penting ya ini Bu Eli ingatkan lebih dahulu pengajar praktik mengingatkan CGP untuk minta izin kepala sekolah beberapa hari sebelum kunjungan PI2 serta kalau bisa menghadiri eh, aktivitas diskusi ini ya. Nah, sekarang kita menuju kepada skenario-nya ya pada saat sesi moderasi. Persiapan diskusi ini sekarang ya. Persiapan diskusi ini pastikan semua peserta berada dalam posisi nyaman untuk diskusi ya. Jika memungkinkan, posisi tempat duduk dibuat melingkar sehingga semua orang berada dalam posisi setara ya. Boleh melingkar atau berhadapan atau ngadap ke depan. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi tempat dan fasilitas yang tersedia ya. Nah, kemudian siapkan alat fasilitasi untuk memandu diskusi ya. Contohnya adalah dapat menggunakan kertas pelanu, karton tebal ya, papan tulis, infokus, laptop, kertas yang berisi pertanyaan kunci untuk diisi pesertanya ini adalah yaitu kepala sekolah dan rekan-rekan guru sejawat yang saat itu sedang tidak mengajar, pokoknya yang menghadiri aktivitas diskusi ini ya. Nah, di sini tentang ATK-ATK ini disesuaikan dengan masing-masing CGP ya, kesiapannya seperti apa ya. Yang jelas menurut Bu Eli perlu ada yang namanya Enfokus ya. Kemudian laptop tentunya ya. Nah, seperti itu ya.
Nah, kemudian pengajar praktik bertugas memastikan CGP siap untuk memfasilitasi diskusi bersama guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Nah, ini kalau Bu Eli 1 minggu sebelumnya ini sudah disampaikan kepada CGP-nya Bu Eli ya, sudah bahkan sudah setting lokal, maksudnya setting jadwal, kemudian apa mengingatkan materi apa yang akan dibuat pada PowerPoint-nya. Jadi kita benar-benar memfasilitasi agar CGP-nya tidak lupa atau dadakan ya. Misalnya lupa kita ingatkan, dadakan, maka akan aktivitas tersebut berjalan tidak optimal ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah pengajar praktik membuka pertemuan. Nah, setelah sudah siap, sudah beres semua, nah, bila perlu ruangan ini sudah didesain sebelum pengajar praktiknya datang ya. Kalau mau berjalan dengan lancar ya, tidak perlu menunggu lama. Nah, lalu pengajar praktik membuka pertemuan dan menyampaikan tujuan diskusi. Tujuan diskusinya perlu disampaikan kepada peserta, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru yang hadir ya. Mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini kata kuncinya impian kita terhadap murid di masa yang akan datang. Murid itu akan seperti apa ya. Ini adalah moderasi PP pada tahap pembukaan ya. Nah, ini Bu Eli memberikan simulasi contoh kata-katanya nih seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu PP hebat, silahkan mengelaborasi sesuai dengan apa ya dengan apa modelnya masing-masing. Ini kalau Bu Eli memberikan ini kan contoh ya, memberikan simulasi saja ya. Misalnya seperti ini, salam pembuka dan doa menurut kepercayaan masing-masing. Bapak Ibu kepala sekolah namanya kalau sudah tahu namanya kan kita mengetahui nama lengkap beliau dari SPPD ya. Itu kita sebutkan misalnya dari instansi SMA negeri bla bla bla, SMP negeri bla 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 ya. Dan Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan ini. Perkenalkan, saya Ibu Elizabeth, misalnya nih, seperti itu ya. Sebagai pengajar praktik, Bapak Ibu Elizabeth dari SMA Safrus 1 Jambi, kita perkenalkan instansi kita juga ya. Ini saya sebagai pengajar praktik, Bapak Ibu perkenalkan nama CGP kita yang saat itu berada di yang akan menyajikan apa presentasinya ya, mengajak diskusi yaitu misalnya Ibu X begitu ya. Izin memfasilitasi pertemuan ini. Adapun tujuan. Nah, ini disampaikan nih Bapak Ibu. Kata kunci ini jangan sampai lupa ya. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi. Visi itu cita-cita besar, cita-cita jangka panjang dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini Bu Eli mengambil dari sumber YouTube ini ya. Nah, di sini ada infokusnya ya, kemudian sudah disiapkan file presentasinya dengan cantik ya, seperti ini ya. Desainnya bagus karena kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang keren-keren ya. Di sini adalah sesi pada saat pengajar praktik membuka sesi diskusi ya, seperti itu. Kemudian PP menyampaikan susunan acara pertemuan ya setelah membuka ini pembukaan kata pembukaan kemudian menyampaikan susunan acara pertemuan ya ini semua ada di panduan ya di LMS ini ada semua ya ya menyampaikan ini ada pengantar tujuan diskusi merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah dan seterusnya ini kita buat dengan kalimat seperti ini. Ini simulasinya Bu Eli ya. Jadi bukan berarti harus dihafal. Silakan Bapak Ibu mengambil benang merah sendiri dengan kalimat sendiri ya, mengelaborasi sendiri ya. Ini kebetulan simulasinya Bu Eli karena Bu Eli juga ikut belajar di sini ya supaya ingat. Baiklah Bapak Ibu guru yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan susunan acara pertemuan ini sebagai berikut. Nah, durasi pertemuan ini adalah 110 menit ke depan. Dalam durasi 110 menit ke depan, pertama yang akan saya sampaikan adalah satu pengantar tujuan diskusi ya. Seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Impian kita terhadap murid yang di masa yang akan datang ya. Ini adalah bagian dari sesi pendampingan individu 2 yang bertema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah,
Apa kaitannya dengan CGP Bapak Ibu? Ya, apa? CGP Bapak Ibu ini sedang menjalani proses pendidikan guru penggerak ya. CGP Bapak Ibu telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik ya. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Ini perlu disampaikan ya. Jadi supaya tidak terjadi miskonsepsi bahwa yang dipikir oleh kepala sekolah atau rekan guru bahwa mungkin CGP-nya akan mengubah visi sekolah, padahal visi sekolah itu sudah tercantum misalnya pada dokumen KOSP bab 1-2 ya, itu kan ada visi sekolah di sana ya. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa proses ini ya diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Jadi visi sekolah tidak untuk diubah, tapi dikembangkan, diimprove, diperbaiki yang supaya selaras dengan kebutuhan atau dengan dasarnya adalah berfokus berpihak kepada murid ya karena yang kita harapkan adalah bagaimana nanti kita akan mewujudkan impian kita terhadap murid. Pokoknya kata kuncinya adalah fokus kepada murid ya. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi kegiatan ini, aktivitas ini diskusi, hasil diskusi ini nanti merupakan bagian dari proses belajar CGP sehingga bisa memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini ya supaya terwujud. Jadi prakarsa perubahan yang nanti disepakati bersama itu justru mendukung visi sekolah supaya terwujud dan berfokus pada murid ya. Nah, kemudian meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi. Jadi ada manfaatnya. Kita sampaikan proses diskusi diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Jadi ada korelasi positifnya ya. Ada hubungannya bahwa apa yang Bapak Ibu guru yang hadir di saat itu memiliki kepentingan yang sama ya terhadap kepentingan bersama ya untuk mewujudkan visi sekolah ya sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Nah, kemudian setelah itu baik, menu berikutnya adalah kita bacakan ya, ini tahapan kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah ya. Jadi nanti CGP akan menyampaikan kalimat rumpang cita-cita untuk murid ya. CGP Bapak Ibu akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk melengkapi kalimat rumpang menjadi sebuah prakarsa perubahan. Kalimat yang mengandung cita-cita untuk murid ini akan menjadi cross check terhadap visi sekolah apakah sudah berpusat pada murid. Diharapkan bahwa visi sekolah sudah selaras dengan kalimat rumpang hasil diskusi bersama Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, CGP akan mengajak Bapak Ibu untuk mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Ini kalau visi sekolahnya sudah disepakati bersama, visinya mau seperti apa. Kemudian implementasinya untuk mewujudkan visi itu apa saja. Jadi di sini diidentifikasi ya. Kemudian CGP akan mengajak Bapak Ibu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ya, jadi di sini pada tahap 4 ini CGP mulai mempresentasikan alur bagjanya ya seperti itu ya. Jadi kalau CGP menyampaikan alur bagjanya sebagai pengajar praktik tentu perlu memahami bagaimana bagja meriman karena ini sudah pernah disampaikan pada saat kita pembekalan ya Bapak Ibu guru PP hebat. Pada saat pembekalan kita belajar ini juga. Jadi kita perlu merimain materi-materi tentang alur kanvas bagjanya ya. Kemudian pada tahap kelimanya adalah penutup. Nah, ini kita sampaikan runtutan isinya ya, caranya ya. Nah, setelah itu baru PP menyerahkan forum diskusi pleno kepada CGP. Ya, silakan Ibu, Bapak, siapa sebutkan namanya untuk memimpin diskusi ini ya. Dan jika dibutuhkan, PP dapat membantu CGP dalam fasilitasi pertemuan. Namun usahakan CGP-nya mandiri untuk memimpin diskusi ya. Ingat karena ini adalah pembelajaran andragogi ya, pembelajaran manusia dewasa ya. Baik, sekarang kita ke langkah fasilitasi berikutnya. Ini sesinya CGP ya. Jadi Bu Eli membuat
yang di kotak warna pink ini ya, PP ke CGP ya. Kalau tadinya kan PP. Ini bagian-bagian PP ini ya, Bapak Ibu PP hebat. Nah, sekarang ini bagian CGP. CGP mulai memimpin diskusi ya. Nah, mulai memimpin diskusi ini pada seksinya adalah kalimat rumpang dulu ya. Di sini ada tulisan CGP kemudian memfasilitasi pertemuan dengan langkah-langkah. CGP meminta guru dan kepala sekolah untuk merumuskan kalimat rumpang di bawah ini. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang apa saja. Kita percaya bahwa murid adalah ini contoh-contoh kalimat rumpang ya. Silahkan di elaborasi, dimodifikasi sendiri yang intinya seperti ini ya. Di sekolah kita mengutamakan bla bla bla. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk bla bla bla. Silakan ini dikembangkan ya. Ini adalah kalimat rumpang, kalimat yang belum lengkap, kalimat yang perlu dilengkapi, kalimat yang perlu disempurnakan bersama-sama oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang hadir pada aktivitas diskusi tersebut. Nah, kalimat rumpang ini kata kuncinya adalah cita-cita untuk murid ya, cita-cita untuk murid. Nah, kemudian masih di CGP memimpin diskusi ya. Dalam memandu merumuskan kalimat rumpang, CGP bisa meminta guru dan kepala sekolah mengisi terlebih dahulu secara tertulis atau langsung brainstorming ya, memberikan pendapatnya. CGP dipersilakan menyesuaikan kondisi. Mau brainstorming langsung, mau lisan disampaikan ya. Misalnya seperti ini. Kita memimpikan murid-murid yang, ya coba silahkan Ibu A misalnya ya. Yang apa Ibu? Nah, kalau langsung seperti itu. Tapi kalau tidak langsung, mungkin CGP-nya perlu menyiapkan kertas di print, gitu, begitu, kemudian dibagikan. Lalu em, Ibu, Bapak, rekan guru yang hadir menulis, kemudian maju satu-satu, kemudian ditempel, maksudnya seperti boleh ditulis di sticky note warna-warni, kemudian ditempel di apa di papan ya, di kertas plano atau papan di depan ya, seperti itu juga bisa. Modelnya bisa bermacam-macam ya. Nah, jika dalam forum diskusi peserta terlihat bingung, maka CGP dibantu pengajar praktik dapat mengaitkan dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Ini Ibu Eli kurang dilingkari ini ya. Jadi yang seperti apa, yang seperti apa. Nah, kita bisa ngarahkan ya. Jadi kita memimpikan murid yang tentunya sesuai dengan tujuan ya dari kurikulum merdeka ya, dari kurikulum merdeka itu ya merdeka belajar, merdeka mengajar ya. Fokusnya adalah pada murid berarti merdeka belajar. Merdeka belajar yaitu menurut Permen 12 2024 yaitu bagaimana pembelajaran itu harus mencapai tujuan membekali murid dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu ya. Seperti itu tujuan akhirnya seperti itu ada di P3-nya ya. Pastikan cita-cita yang dirumuskan sesuai dengan kontekstual dengan kondisi di lingkungan sekolah ya. Tentunya lingkungan sekolah yang ada di kebun sawit itu tentunya akan memiliki kebutuhan dan impian cita-cita terhadap muridnya tersendiri. Beda dengan lingkungan sekolah yang berada di kota atau di daerah pelabuhan, maksudnya pesisir pantai ya. Jadi ini bicara tentang kontekstual ya, bagaimana itu bisa terwujud dan real ya, kontekstual ya seperti itu. CGP kemudian menyimpulkan kalimat rumpang berdasarkan diskusi. Setelah brainstorming, diskusi, kemudian disimpulkan, oh seperti ini ya. Pastikan hasil kesimpulan kalimat rumpang tercatat dan terdokumentasikan dengan baik ya. Sehingga di sini PP perlu memfoto-foto, kemudian CGP-nya juga mencatat dengan baik, punya berkolaborasi, jangan sampai aktivitas tahap ini itu berlalu begitu saja tanpa ada dokumennya, lalu kita bingung masa mau mengulangi lagi. Ya, ingat segala sesuatu perlu terdokumentasikan sebagai laporan pertanggungjawaban kita terhadap BGP ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi ya, seperti itu. Nah, Bu Eli sajikan model seperti ini ambil dari YouTube ya, sumbernya ini ada di YouTube. Mohon maaf lupa menulis ya sumbernya ini. Nah, ini dalam arti apa aktivitas model yang menulis di ini seperti lokakarya ya Bapak Ibu guru PP hebat. Ini menulis di sticky note juga boleh seperti ini supaya seru ya seperti itu supaya ada warna yang lain seperti itu boleh. Jadi ini tergantung kesiapan CGP kita ya. Kalau CGP kita siap, ada yang membantu menyiapkan ini wah bagus sekali ya. Ini memberikan nuansa yang baru terhadap
rekan-rekan guru yang lain yang terutama belum mengikuti PGP ya, supaya mereka juga tertarik dan terinspirasi lalu terdorong mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Kenapa? Ya ada model-model belajar yang apa menarik ya, contohnya seperti ini ya. Nah, berikutnya ini sekarang kita beranjak dari kalimat rumpang yang sudah disimpulkan bersama-sama. Nah, sebagai hasil diskusi pleno tersebut, maka kita beranjak ke visi sekolah, ya. Jadi CGP selanjutnya mengajak guru dan kepala sekolah memperhatikan visi yang ada di sekolah, ya. Sekali lagi bahwa setiap sekolah tentu sudah punya visi sekolah yang ada pada dokumen KOSP, ya. Nah, jika diperlukan sebelumnya CGP perlu mencetak lebih dahulu ya. Cetak visi sekolah. Visi sekolahnya dicetak, maksudnya di print ya. Pokoknya harus punya dokumennya atau tampilkan pada PowerPoint-nya. Ya inilah visi sekolah ya atau dokumen visi yang ada di sekolah. Lalu tampilkan, bagikan kepada forum. Kalau di print ya dibagikan ke forum satu-satu. Kalau mau ditampilkan di PowerPoint juga ditampilkan, ditulis di sana. Nah, untuk apa ya? CGP kemudian mengajukan pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, apakah visi sekolah ini sudah match belum ya? Link match-nya sudah kena belum ya? Sudah selaras belum dengan cita-cita untuk murid ya, cita-cita kita untuk murid yang sudah disimpulkan bersama-sama di sini ya. Di sini kan menghasilkan sebuah kalimat rumpang yang kata kuncinya adalah cita-cita untuk murid. Nah, ini apa sudah selaras belum dengan visi sekolah ya? Jika sudah selaras, berarti beres ya. Maka kita bisa beranjak ke berikutnya. Tapi kalau belum selaras ya diselaraskan bagaimana baiknya agar menambahkan mungkin kalimat-kalimat yang intinya berfokus pada murid. Ya, bukan mengubah ya, tetapi mengimprove, memperbaiki, menyelaraskan seperti itu sesuai dengan ya itu tadi ya berpihak kepada murid. Ya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, lalu produknya apa? Ya, kalau sudah selaras, mungkin CGP-nya bisa mengatakan seperti ini, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tuliskan masukan dari peserta diskusi, kemudian susun bersama hingga menjadi kalimat visi, ya. Nah, menjadi kalimat visi. CGP kemudian menyimpulkan hasil diskusi terkait visi sekolah. Tanyakan kembali apakah semua peserta diskusi sudah setuju dengan kalimat visi yang disimpulkan ya. Kriteria kalimat visi ya, menggunakan apa namanya si kata sifat dan lain-lain itu tentu sudah dipelajari CGP pada saat belajar dengan fasilitatornya masing-masing ya. Kalau di kelas Bu Eli, Pak Fasilnya adalah Pak Slamet. Tentu Bapak Ibu guru TGP-nya sudah belajar dengan Fasil. Jadi pasti sudah paham ya bagaimana membuat kalimat visi sekolah yang selaras dengan cita-cita untuk murid. Jadi produknya adalah setelah menyempurnakan kalimat rumpang, maka muncullah kalimat visi sekolah yang merupakan hasil dari prakarsa perubahan yang disampaikan oleh CGP ya. Visi sekolah yang asli, visi sekolah yang ada pada dokumen KOSW itu sudah selaras dengan visi sekolah hasil dari prakarsa perubahan CGP yang disampaikan pada forum diskusi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah saat itu ya. Nah, ini produknya adalah kalimat visi. Nah, Bu Eli memberikan contoh, ini contoh ya. Misalnya gini, terwujudnya murid yang berakhlak, mulia, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan. Mengapa lingkungan? Ya, mungkin saja ini sekolah CGP itu berada secara kontekstual ya, ini berada pada daerah yang apa namanya banyak sampah ya, sehingga kepedulian terhadap bagaimana mengelola sampah ini harus muncul. Atau sekolah CGP-nya berada di lingkungan pesisir pantai, kepedulian terhadap bagaimana menjaga agar pantai tidak abrasi ya, bagaimana menjaga agar mangrove, hutan bakonya terjaga. Atau sekolah CGP-nya ada di misalnya di kebun sawit ya, bagaimana kebun sawit itu dijaga jangan sampai maksudnya menjaga dengan perilaku ya agar sehingga muncul perilaku tidak
mudah membakar sampah, membuang puntung rokok, atau membuat sebuah kalimat-kalimat di situ. Jangan membuang puntung rokok, nanti terjadi kebakaran hutan sawit, apalagi di musim panas, dan lain-lain. Intinya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Lalu contoh berikutnya misalnya, terwujudnya murid yang kreatif, mandiri, dan literat. Nah, kata literat ini Bu Eli munculkan, ini kebetulan Bu Eli ingin memunculkan ini sebagai apa ya kami memang membuat bagja sendiri nih ya di pembelajarannya Bu Eli ya literat karena murid-murid di sekolah Bu Eli itu punya fasilitas yang cukup ya koneksi internetnya kencang di sekolah kemudian ya mempunyai device ya laptop oke, handphone oke ya kita mau ajari mereka menulis kebetulan banyak yang menulis secara digital. Nah, jadi literat jadi membaca dan menulis. Nah, silahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing yang berangkatnya dari potensi yang ada di dalam sekolah tersebut ya dan juga fasilitas yang ada pada peserta didiknya atau muridnya ya ini contoh saja. Nah setelah terbentuk kalimat visi maka di sini mulailah CGP memimpin diskusi yang kata kuncinya sekarang implementasi visi sekolah ya. Jadi CGP mengajak peserta diskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua, pokoknya warga sekolah yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Yang untuk mencerminkan visi ini kontekstualisasinya apa ya, wujudnya apa ya. Jika dibutuhkan, CGP dapat memberikan contoh perilaku yang konkret misalnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya, mungkin guru masuk tepat waktu ya. Karena ini kaitannya dengan murid yang berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia tentu ya tidak tidak terlambat terus ya untuk tidak terlambatan masuk sekolah ya. Oleh karena itu diberi contoh oleh gurunya. Gurunya juga harus on time masuk ke kalau Bu Eli cepat-cepat kalau jam pertama masuk di 06.40 kalau bisa jangan terlambat. Begitu kita terlambat nanti muridnya pasti ngikut jadi terlambat ya. Nah, seperti itu. Ramah kepada anak, budaya 3S ya. Mengajar dengan menyenangkan, tidak marah-marah supaya anak-anak juga mudah memahami pelajaran. Lalu orang tua yang mendampingi anak belajar terutama pada anak-anak SD ya. Nah, itu didampingin belajar tuh anak-anak jadi semangat. Jadi ini ada kerjasama dengan orang tua juga, terutama pada anak-anak sekolah dasar ya. Murid yang disiplin dan sopan terhadap guru ini untuk menjawab visi yang berakhlak mulia, misalnya seperti itu ya, dan lainnya. CGP dan pengajar praktik perlu memastikan hasil diskusi tercatat baik ya. Jadi implementasi visi sekolah tercatat baik, apa-apa saja, perilaku apa saja yang mendukung visi tersebut, yang mengimplementasikan visi tersebut, ini dicatat ya. Kemudian yang ini, yang visi sekolahnya ini juga dicatat, kalimat rumpang yang menjadi visi sekolah ini ya, perlu dicatat ya. Intinya di sini Bu Eli mengingatkan CGP untuk mencatat hasil diskusi ya, PP mengingatkan CGP untuk mencatat hasil diskusi ya, paling tidak kalau tidak sempat untuk mencatat rapi-rapi, kita foto dulu, kemudian nanti kita baru tulis di Word dalam bentuk file juga bisa seperti itu ya. Nah, setelah mengimplementasikan visi sekolah, barulah di sini masuk ke tahapan CGP menyampaikan, mempresentasikan alur bagja. Jadi alur bagja ini sebagai media perantara yang mengimplementasikan alat gitu ya untuk mengimplementasikan prakarsa perubahan yang sudah disampaikan dari hasil mulai melengkapi kalimat rumpang tadi menjadi visi sekolah ya. Nah, jadi bagja yang merupakan alat untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini, yaitu prakarsa perubahan ini adalah metode pendekatan apresiasi, inquiry apresiatif ya. Ini kata kuncinya itu adalah bagaimana untuk mewujudkan ini perlu kolaborasi. Lalu
perlu berangkat dari potensi yang ada sebenarnya. Yang ada saja kita gali, kita kembangkan. Yang ada kita gali, kita kembangkan ya. Seperti itu ya. Jadi di sini CGP kemudian menggali pendapat peserta terkait inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah ya. Kalau visinya sudah terbentuk dalam sebuah kalimat misalnya seperti ini ya. Kemudian di sana implementasinya apa saja, perilakunya, aktivitasnya apa saja ya. Kalau di sini misalnya kalau literat berarti membiasakan murid membaca 10 menit di awal, mengurangi 10 menit saja di awal jam pertama ya, dan semua guru harus ikhlas, yang setiap guru yang mengajar mapel di jam pertama misalnya harus ikhlas mengurangi 10 menitnya agar pembiasaan membaca kepada murid. Kan kalau dengan membaca maka murid juga akan mulai terbiasa menulis. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu dari implementasi visi dalam bentuk perilaku baru di sini buatlah alur bakja. B ya. Nah, ini B, buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. Ya, G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Ini sudah Bu Eli sampaikan, bahkan diberi contoh pada video sebelumnya ya. Dan ini sudah oleh CGP di file presentasinya ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada setiap tahapan B, A, G, C, A ini sudah ada di sini ya. Beberapa pertanyaan dapat digunakan, diajukan. Ya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan seterusnya? Apa bentuk kegiatannya? Apa saja langkah konkretnya? Dan lainnya. Jadi, bagian ini Bapak Ibu PP hebat, ini adalah bagian dari alur bakja apakah ada di B, di A, di G, di C, di A ya. Yang seperti ini di alur-alur ini itu sudah sebenarnya perlu disampaikan oleh CGP-nya ya, dan CGP-nya itu sudah mengetik ya, pembuat pertanyaannya seperti apa, kemudian aktivitas pembuktiannya untuk menjawab pertanyaan itu juga seperti apa ya. Nah, jadi seperti ini alur bakjanya disampaikan pada sesi ini. Ini sudah masuk prakarsa perubahan. Nah, ini gambarannya bahwa ini Ibu Eli ambil dari sumber ini ya. Ini alur bakjanya disampaikan oleh CGP-nya ya. Di situ kelihatan ya di file ini ya. Tahap ketiga gali mimpi dan seterusnya. Pertanyaannya seperti ini. Kemudian tindakan untuk menjawab pertanyaan itu seperti ini ya. Ini disesuaikan untuk menjawab visi sekolah tadi. Nah, setelah selesai, maka CGP menyimpulkan keseluruhan sesi dan menyerahkan forum kepada pengajar praktik. Jadi di sini CGP ke PP ya. Sekarang di-handle lagi oleh PP ya. PP menutup diskusi. Ini kalimat simulasi Bu Eli ini. Pada kalimat penutupnya seperti ini misalnya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktu pada sesi ini berkolaborasi menyimpulkan visi dan prakarsa perubahan terhadap kualitas murid-murid kita di sekolah ini. Kiranya semua impian terhadap murid-murid kita itu dalam visi sekolah ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik. Kan ingat ya bahwa prakarsa perubahan dengan metode pendekatan inquiry apresiatif ini memang berbasis pada kolaboratif ya, sifatnya kolaboratif. Kalau tidak kolaborasi ya sulit ya mencapai sebuah tujuan kan seperti itu ya. Dan juga berbasis pada potensi yang ada di sekolah. Makanya di sana ada kata kunci kontekstual, membuat visi sekolah dan implementasi yang sifatnya kontekstual, yang nyata, yang ada di dekat lingkungan sekolah tersebut ya. Demikianlah diskusi ini saya tutup. Jika ada kesalahan kata kiranya dimaafkan, bla bla bla, boleh diberikan pantun dan seterusnya, lalu sampaikan salam ya. Seperti itu Bapak Ibu PP hebat yang bisa Bu Eli sampaikan ya. Nah, setelah diskusi selesai, PP mengingatkan CGP ini perlu diingatkan bahwa di luar forum diskusi misalnya ya, PP memastikan CGP menyerahkan laporan hasil diskusi kepada kepala sekolah dan pengajar praktik. Ya, mungkin kita kasih waktu agar CGP-nya menyalin ke file yang rapi-rapi begitu ya. Kemudian dalam bentuk file nanti kan bisa dikirim lewat WhatsApp ke PP-nya, pengajar praktiknya, dan juga jangan lupa kepada kepala sekolahnya ya. Pokoknya semua perlu terdokumentasikan ya dalam setiap
aktivitas ini ya, karena ini juga akan pengajar praktik pakai sebagai laporan pendampingan individu nanti ya, yang akan kita serahkan pada saat loka karya kedua ya. Baiklah demikian Bapak Ibu PP hebat, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, kiranya bermanfaat dan memberikan kita insight awal ya, bagaimana aktivitas memoderasi moderasi pengajar praktik pada aktivitas fasilitasi diskusi fisik dan prakarsa perubahan yang merupakan bagian dari pendampingan individu dua. Semangat belajar bersama CGP-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.